Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita kalau dalam kesempatan kali ini kembali kita dapat merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami sangat bersyukur karena Engkau sudah menjadikan kami umat-umat-Mu. Dan kami terus rindu mendengarkan suara-Mu. Mari Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman, perenungan firman dalam kesempatan kali ini. Roh Kudus yang akan pimpin. Kami siap untuk menerima nasihat dan suara Tuhan melalui perenungan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita semuanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Renungan saya berikan judul Kemuliaan yang membawa damai. Kemuliaan yang membawa damai. Tentunya ketika kita kemuliaan, jelas dalam konteks ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah di sorga, di tempat yang maha tinggi. Dan kemuliaan Tuhan di sorga, di tempat yang maha tinggi, membawa damai bagi kita, umat-umatnya. Kita belajar bahwa ayat 14 ini adalah syair yang dinyanyikan oleh paduan suara para malaikat yang memuji Tuhan setelah atau sesaat kabar baik disampaikan. Kabar baik tentang lahirnya Juru Selamat di kota Daud. Dan setelah kabar baik itu disampaikan, muncullah paduan suara malaikat surgawi yang menyanyikan pujian, dan syairnya adalah ayat 14 tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari ayat ini kita akan belajar dua hal. Kemuliaan yang membawa damai. Damai seperti apa yang dimaksud, yang dibawa oleh kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, kata damai di situ adalah dari kata eirene dalam bahasa Yunani, sama dengan kata shalom, artinya tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan. Dan kalau kita pelajari lebih sungguh lagi, kata eirene atau damai ini merupakan kata yang bersumber dari kata kerja eiro. Eiro itu adalah kata kerja yang artinya adalah menggabungkan atau mengikat bersama apa yang telah terpisah. Jadi kata damai di sini berbicara tentang menggabungkan, mengikat bersama apa yang telah terpisah. Penyatuan kembali apa yang telah terpisah ataupun terbagi, itulah damai. Jadi kata damai di sini berbicara tentang kata kerja menggabungkan, menyatukan kembali apa yang pernah terpecah, apa yang pernah terpisah, apa yang pernah terbagi, itu disatukan kembali. Sehingga kata damai tentunya berlawanan atau kebalikan dari kata perpecahan ataupun pertikaian. Jadi kata damai di sini berbicara tentang mengikat atau menggabungkan kembali apa yang pernah terpisah. Mungkin Bapak Saudara punya pengalaman barang-barang yang Bapak Saudara sayangi, ya apakah itu yang terbuat dari plastik, apakah itu yang terbuat dari keramik, ya. Misalkan vas. Dulu saya punya pengalaman melihat kakak perempuan saya waktu saya kecil, melihat vas bunga yang dia sayangi pecah, ya, ujungnya pecah sedikit, dan dia berusaha mati-matian untuk mencari lem atau mencari sesuatu yang bisa menggabungkan keramik itu. Dia coba dan akhirnya disambung kembali. Dan ketika melihat itu tersambung kembali, dia begitu bahagia, dia begitu senang. Kenapa? Karena barang yang sudah rusak, yang sudah pecah, bisa disatukan kembali, dilem. Itu ya.
Mungkin kita juga punya pengalaman, bisa punya pengalaman barang-barang plastik, saya juga punya pengalaman barang-barang plastik yang patah, hanya cari lem plastik disatukan, dan ketika bersatu begitu bahagia, senang, karena barang yang saya sukai itu bisa saya gunakan lagi, disatukan kembali, yang sudah terpisah, yang sudah terpecah, disatukan kembali. Itulah kata eiro, itulah kata eirene, itulah kata damai dalam ayat tersebut. Jadi damai yang dibawa melalui kemuliaan Tuhan adalah damai yang akan menyatukan apa yang sudah terpisah, apa yang sudah terbelah, apa yang sudah terbagi, itu disatukan. Saudara, ini berbicara tentang hubungan relasi Tuhan dengan manusia. Kita tahu bersama bahwa setelah atau sejak manusia pertama dan juga perempuan, ya, Hawa dan Adam melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka berdosa, mereka terpisah dari Tuhan. Dan setiap kita yang lahir dari Adam dan Hawa lahir di dalam dosa, lahir dalam keterpisahan kita dengan Tuhan. Dan damai yang dibawa melalui kemuliaan Tuhan adalah damai yang akan menyatukan kembali. Jadi rekonsiliasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, itulah damai yang dibawa dalam kemuliaan di malam Natal pertama. Jadi Natal mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan datang untuk mempersatukan kembali apa yang sudah terpisah. Manusia dengan Tuhan terpisah karena dosa. Dan Natal adalah kabar gembira, karena Natal adalah hari di mana Juru Selamat yang akan membawa perdamaian itu, yang akan mendamaikan manusia dengan Tuhan itu ada. Kita yang terpisah hanya disatukan kembali melalui Juru Selamat, yaitu Kristus yang lahir di kota Daud, yang kita peringati, kita rayakan dalam hari Natal. Jadi itulah damai sejahtera yang dibawa oleh kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita belajar damai itu untuk siapa? Kalau kita baca dikatakan bahwa damai sejahtera itu di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu ternyata diberikan kepada manusia. Manusia siapa? Manusia seperti apa yang menerima damai itu? Kalau dalam Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan yang berkenan kepadanya. Tapi dalam beberapa terjemahan yang lain, kalau saya sampaikan, kata yang berkenan kepadanya adalah kata yang juga diterjemahkan diberi kemurahan, diberi kemurahannya. Kalau dalam terjemahan New International Version, ya, itu kata itu diterjemahkan diberi kemurahannya. Jadi orang-orang yang berkenan artinya adalah orang-orang yang diberi kemurahan Tuhan. Dalam Alkitab Standar Berean dikatakan adalah bagi manusia yang kepadanya dia berkenan. Jadi damai itu diberikan kepada manusia yang kepada manusia itu Tuhan berkenan. Dalam terjemahan yang lain juga dikatakan Tuhan berkenan atau yang diridhoi oleh Tuhan. Jadi penekanannya adalah kenapa Tuhan berkenan, bukan karena manusia itu yang membuat manusia berkenan, tapi karena Tuhan memang berkenan. Dikatakan yang menerima kemurahan Tuhan. Jadi perdamaian itu, damai sejahtera itu diberikan kepada manusia yang Tuhan berkenan memberikan kemurahan kepadanya. Jadi damai itu perdamaian antara Tuhan. Rekonsiliasi hubungan manusia dengan Tuhan itu berlaku bagi manusia yang menerima kemurahan Tuhan, bagi manusia yang diridhoi oleh Tuhan, bagi manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, ini adalah Tuhan yang membuat manusia itu berkenan, bukan manusia yang membuat Tuhan berkenan. Jadi bukan karena manusia yang saleh, bukan karena manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga Tuhan berkenan, bukan. Dalam konteks ini adalah Tuhan yang berkenan kepada manusia itu. Tuhan yang berkenan memberikan kemurahan kepada manusia itu. Jadi Tuhan yang menentukan siapa manusia yang berkenan kepadanya atau tidak. Kalau kita lihat dalam konteks itu, siapa manusia yang berkenan, yang diperkenan oleh Tuhan? Para gembala.
Para gembala manusia yang diperkenan menerima kabar baik pada malam itu. Kabar kemuliaan yang membawa damai sejahtera. Kita tahu siapa para gembala. Adalah orang-orang yang punya status sosial dianggap rendah. Mereka orang-orang yang terpisah dari kelompok masyarakat pada umumnya. Mereka orang-orang yang dianggap tidak terpelajar. Mereka orang-orang yang dianggap orang yang rendahan. Tapi mereka diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau. Atas dasar apa? Apakah atas dasar orang itu? Bukan. Atas dasar kemurahan Tuhan. Karena Tuhan memang mau memberikan kemurahannya kepada para gembala. Saudara, itu berlaku buat kita. Tuhan memperkenan kita. Kita diperkenan oleh Tuhan bukan karena kita, tapi karena memang Tuhan mau memperkenan kita. Itu kenapa kita harus bersyukur. Damai itu diberikan kepada kita orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang-orang yang diridhoi oleh Tuhan. Orang-orang yang diberi kemurahan oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang diberi kemurahan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menerima damai itu. Kita orang-orang yang dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Kalau kita lihat kita nggak layak untuk menerima damai itu. Kita nggak layak untuk diperdamaikan. Kita nggak layak untuk dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita begitu banyak dosa. Begitu banyak kita memberontak. Begitu banyak kita melawan. Tuhan suruh ke kanan, kita lebih suka ke kiri. Tuhan suruh maju, kita lebih suka mundur. Dan itu kecenderungan kita melakukan selalu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Itu yang Rasul Paulus juga sampaikan. Tetapi Tuhan berkenan kepada kita. Itu kenapa kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Dan Natal ini mengingatkan hal itu. Bahwa Natal, Tuhan datang untuk mendamaikan kita. Kemuliaan itu membawa damai sejahtera bagi kita. Dan kemuliaan itu membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kitalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena memang Tuhan mau berkenan kepada kita. Itu kenapa kita bersungguh-sungguh bersyukur. Kita bersungguh-sungguh bersyukur. Di momen Natal ini mari kita merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau memulihkan kita, kita orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan mau terima. Kenapa kita nggak belajar untuk memulihkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita? Orang yang mungkin kita nggak begitu banyak melakukan kesalahan kepada kita. Orang yang begitu banyak menyakiti hati kita. Orang yang begitu banyak membuat kita marah. Saudara, kita lihat, kita nggak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan berkenan. Sehingga kita menerima perdamaian itu. Mari kita belajar. Mungkin orang itu kita anggap nggak layak untuk menerima maaf kita. Tidak layak untuk kita ampuni. Tapi ingat, kita pun seperti itu. Kita juga nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kerjakan itu buat kita. Mari di momen Natal ini kita renungkan. Mari kita buka hati kita. Kita ingat. Kita terima. Orang-orang yang mungkin pernah melukai hati kita, kita terima. Kita perbarui, kita perbaiki hubungan itu. Ada rekonsiliasi antara orang tua dengan anak, antara menantu dan mertua mungkin salah komunikasi, antara kakak dan adik mungkin ada salah pemahaman. Mari momen Natal ini perbarui dan pulihkan hubungan itu. Kenapa? Karena Tuhan dalam kemuliaannya membawa damai sejahtera bagi kita orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan kali ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Di momen bulan Natal ini kami mau melihat akan kehidupan kami, akan kami belajar bahwa Engkau sudah mendamaikan kami dan Engkau sudah memperkenan kami, orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Dan biarlah itu juga menyadarkan kepada kami supaya kami juga mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang mungkin sudah begitu banyak menyakiti hati kami, mengkhianati kami. Biarlah kami mau menerima, bahkan kami mau memulihkan hubungan. Tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya Engkau sudah memberikan contoh kepada kami, maka Engkau akan berikan kemampuan kepada kami. Pulihkan setiap kami, pulihkan hubungan kami, anak-anak Tuhan, baik orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, kakak dengan adik, saudara dengan saudara. Kami percayakan bila Tuhan yang akan menolong sehingga terjadi pemulihan di bulan Natal ini. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.